Oke, hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Mukhtar. Saya berkuliah di Universitas Tadulako, Unpad Palu, dengan stambuk F551-17076. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sistem CRUD menggunakan metode MySQLi dengan database kita menggunakan exam di mana dia menggunakan MariaDB. Dan untuk penjelasan dan codingannya akan saya jelaskan di next. Oke, jadi yuk kita mulai. Oke, baik, untuk codingannya saya seperti pada umumnya ya, kita nyalain exam dulu ya kan. Setelah kita nyalain exam, kita buat database geodatanya berisikan ini databasenya ada DB biodata dengan table biodata yang isinya tuh ada ID biodata, nama, alamat, dan hobi. Oke, kalau udah kita bakal masuk ke koneksi.php. Nah, koneksi.php di sini nih bermaksud sebagai penghubung antara website kita ke database. Maka kita setting nih. Yang pertama kan ini ada variabel host. Nah, namanya localhost ini pada umumnya emang strukturnya kayak gini kalau kita menggunakan MySQL. Jadi hostnya isinya localhost, terus variabel username kita isi dengan root, dan variabel password kita kosongin aja, kecuali kalau misalnya database kalian tuh punya password. Nah, ini bisa diisi dengan password yang kalian setting. Nextnya adalah variabel database di mana isinya itu DB biodata. Nah, DB biodata ini kita samain dengan database yang kita gunakan tuh. Nah, jadi kan kayak gini nih. Jadi bakal sama gitu. Next ada MySQLi, new MySQLi, variable host, username, pass, and database. Nah, ini isinya tuh kan rujukannya dari sini nih. Nah, ini dia punya query. Nah, udah. Setelah itu di sini ada kondisi di mana ketika MySQL connection error, maka dia akan menampilkan koneksi gagal di mana tidak dapat tersambung ke database. Ini kalau misalnya ini kita gagal ya. Kalau misalnya gagal, maka dia akan munculin kayak gini. Nah, tapi kalau kita udah terhubung ke database, maka dia akan muncul ke Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Sorry, ini typo. Nah, kayak gini nih. Nah, ini nih sebenarnya tunjukannya, cuman ini belum diperbaiki. Kan kita bakal belajar yang simpel aja dulu, jadi untuk CSS-nya mungkin tidak terlalu wah gitu ya. Oke, next kita di sini ada indeks. Nah, untuk indeks tampilannya kayak gini, untuk codingannya seperti ini, di mana itu kita ada ini. Buat HTML biasa dulu, HTML biasa dulu kan kita tahu di sini misalnya nih, oh salah. Nah, HTML biasa tuh kita buat contoh dulu, di mana biasa kita buat dengan menggunakan tanda seru sebagai shortcut di Visual Studio Code. Nah, terbentuk seperti ini kayak gitu. Nah, kayak gini. Terus title-nya kita ubah dengan data biodata yang kayak gini nih tampilannya. Nah, next tuh kita masuk ke dalam PHP-nya. Ini untuk delete nih. Saya bakal jelasin untuk menampilkan data dulu ya. Jadi untuk menampilkan data ini seperti ini query-nya. Jadi variable query sama dengan select bintang from biodata. Jadi maksudnya adalah menyeleksi semua dari tabel biodata. Next result sama dengan MySQL query. Nah, next num result. Nah, kayak gini nih sebenarnya nih untuk query nampilin data. Nah, echo div tambah data baru. Nah, ini kayak gini nih. Ini untuk nambahin data baru nih. Ceritanya di sini. Kita bisa ada cara lain sih kayak gini, kayak tulis ini aja kayak gini. Tapi bakal agak sedikit ribet karena harus buka tutup PHP kita. Oke, next. Ada kondisi jika variabel name result lebih dari 0, maka dia akan nampilin table order 1. Nah, ini untuk nampilin kayak gini kita harus nambah data dulu. Tapi sebelum nambah data, mungkin saya bakal jelasin codingan tambah data juga. Kayak gini nih.
Jadi yang pertama kita buat HTML baru. Nah, jadi HTML baru ini berisi title seperti ini. Nah, jadi kita akan koneksi ke database terlebih dahulu, di mana actionnya jika if I set post action sama dengan post action ininya kosong. Nah, di sini ada nih apalagi namanya kondisi jika actionnya sama dengan create, maka dia akan jalanin query ini. Dimana insert into biodata dengan variabel seperti berikut, nama, alamat, dan hobi. Kayak gitu kan. Nah, post namanya ini diambil dari tabel ini nih, yang kita buat di HTML. Ini tabel buat tabel yang pada umumnya ya. Terusnya pokoknya bisa dicek gimana cara buat tabel pada umumnya. Pokoknya strukturnya kayak seperti ini, dimana ada table, ada form ini untuk input data nanti. Ini kita gunakan metode post ya. Sini ada ini tabel nih, tabel tr, td, tabel row dan tabel next. Kayak gini ada input, name-nya harus pas karena name-nya ini yang bakal dia naik di atas ini nih, nama, alamat, hobi, kayak gini kan. Nah, kayak gitu. Type-nya juga jangan salah karena ada beberapa type sih yang ya contohnya kayak text, email, password, number, dan masih banyak lagi ya, pokoknya umumnya aja dulu yang saya kasih tahu. Oke, kayak gitu. Nah, jadi post di sini tuh diambil dari name yang ada di form table kita. Nah, kayak gitu. Nah, tampilan itu kayak gini. Coba saya buka dulu ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ada nama, alamat, hobi. Ini nama, alamat, dan hobi kan. Ini ada save, itu di ini. Ini hidden untuk file create untuk disambungkan ke database nanti nih. Simpel aja. Ikutin aja kayak gini. Oke. Jadi contoh nih, saya nambah nama saya, alamat, misalnya ini. Kita save. Oke. Jadi kan udah ke save tuh. Jadi udah masuk ke database. Ini kita bisa cek dulu. Di refresh. Nah, kayak gini kan. Udah masuk nih ke database-nya kan. Nah, kayak gitu. Nah, untuk ngeceknya kita bakal balik ke index. Ini udah saya buat shortcut di sini. Saya udah buat angkor buat balik ke URL indeksnya. Nah, di indeks ini untuk nampilin. Nah, kayak ini. Jika data di database itu lebih dari 0, maka dia bakal tampilin kayak gini. Nah, ini while ada perulangan di mana. Nah, untuk perulangan ini biasa kita gunakan karena data yang kita tampilkan tuh bukan cuma satu, jadi berulang-berulang sampai datanya habis yang ada bakal semua di database ini nanti. Nah, saya bakal tunjukin aja dulu ya tampilan dari ini. Nah, jadi karena datanya udah lebih dari 0 atau udah ada isinya lah istilahnya, logikanya gitu ya. Jadi dia bakal nampilin nih datanya nih. Nah, kayak gini. Semua yang kayak ikut table apa? Nama, alamat, hobi, aksi itu di atas. Dan di sini untuk perulangan di bawah ini bakal terulang terus sesuai dengan data yang ada di database kita nanti. Kayak gitu. Kayak gini kan? Udah muncul nih. Nama, alamat, hobi. Nama, alamat, hobi udah masuk. Nah, untuk ini echo edit sama delete ini ada untuk mengedit dan menghapus data. Oke, baik. Nah, untuk ngedit hapus data itu query-nya lain lagi. Nah, ini untuk JavaScript untuk ngapus data ya. Jadi kalau untuk edit kita cek dulu di sini. Nah, ini adalah query untuk membuat apa? Ngedit. Dimana kita include koneksi.php-nya terlebih dahulu, dimana I set post action ini di bagian formnya. Nah, ini query-nya nih. Jadi ini ada kondisi lagi ketika action ini sama dengan update, maka dia bakal jalanin query seperti berikut. Update biodata set seperti ini. Nah, nama alamat tapi udah saya jelasin tadi kan. Jadi itu ada di tabel form. Nah, untuk request ID itu ada di sini. Ini nih. Ini kan get ya. Ya URL kayak gitu. Nah, ini ID-nya ID biodata. Jadi dia bakal ambil ID biodata di sini nih. 8 ini bakal masuk di sini. Jadi ID-nya sama dengan 8. Kayak gitu sih. Nah, ya kan? Coba kita buka lagi. Nah, ini untuk edit ya. Edit. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi dia bakal nginput data-data tadi di mana ID-nya sesuai dengan ID yang kita kirim. Kayak tadi kan di sini nih ID-nya 8 ini, ya kan? 8. Maka dia bakal edit yang ID-nya 8 dengan misalnya kayak kita edit. Nah, dengan variabel seperti ini. Nah, tampilannya tuh kayak gini nih.
kita tampilin dulu, kita select dulu, select ID biodata nama from where ID. Nah, kayak gini lah contohnya ya. Nah, itu di fetch dulu, ditampilin satu-satu datanya. Nah, kenapa di sini ada data ya namanya ngedit, kita perlu tahu data sebelumnya dong ya kan? Makanya di bagian HTML-nya itu kita ada ini nih, di value-nya kita isi value-nya. Jadi kita isi nama, alamat, hobi. Nah, ini yang ada di database kita. Nah, ini value-nya ya. Dan kita bisa ganti tuh. Tapi kalau misalnya jadi kita nggak mesti tulis satu-satu ulang. Jadi kayak misalnya kita mau ganti nih, misalnya namanya kayak gini. Nah, jadi kita nggak usah ngedit alamatnya, ini adik saya. Hobinya mungkin sama sih olahraga ini atau gitu lah. Kayak gini kan, jadi nggak usah diganti nih yang ininya nih. Jadi nggak perlu ribet kayak gitu. Oke, next dan ini bisa diedit. Nah, data berhasil diubah. Dari mana sih ini? Nah, itu dari sini nih. Ada kondisi ketika query-nya berhasil, dia bakal nulis kayak gini. Nah, ketika dia gagal, maka dia bakal tulis data gagal diubah. Itu kalau misalnya query-nya gagal ya, misalnya saya hapus nih. Satu ya, saya save, saya edit. Nah, error kan? Nah, kayak gitu. Ini errornya di line 9. Nah, ini karena di situ dia em, apa post dari ini beda gitu. Di sini dia tulisnya alamat, nah itu hilang. Sama kayak misalnya kita tulis S. Kalau biasa S ini mungkin harusnya error. Data gagal diubah karena query-nya salah. Dia data kayak gitu. Oke. Edit. Oke. Kita cek apakah berubah. Tentu saja berubah karena dia udah kasih tahu kalau data berhasil berubah atau query kita udah benar. Oke, next kita percepat. Di bawah sini ada delete lagi ya. Nah, ada delete. Nah, delete ini sama nih. Nah, cuman kita ada on click di mana ini kalau ada on click kayak gimana gitu kan, ada ininya itu kita bakal menggunakan JavaScript kayak gitu. Oke. Hapus ID biodata dari mana? Kayak saya jelaskan tadi, ada di database. Ini. Oke. Karena ini nggak bakal berubah nih kalau dia edit gimana pun. Karena ini bakal auto increment. Setiap data yang kita masukkan bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu kayak gitu. Mau manual juga bisa pakai while, pokoknya pakai perulangan ya kan. Tapi ya database sudah nyediain yang lebih gampang. Ini free and close. Kalau udah selesai, nah ini JavaScript-nya nih. Script text Java function delete data answer confirm are you sure ini buat nampilin nanti peringatan untuk konfirmasi. Nah, ada kondisi jika answer location-nya delete plus biodata. Nah, kayak gini nih. Aha. Nah, ini untuk JavaScript-nya ini cuma untuk buat pop up gitu untuk nanya datanya benar-benar mau di delete apa enggak. Oke, let's see. Kita coba hapus set. Nah, dia tanya nih, are you sure? Kalau kita cancel ya nggak bakal terjadi apa-apa dong. Jadi nggak bakal jalan query-nya. Nah, query-nya BTW saya lupa jelasin tuh ada di atas. Ini query-nya ya. Nah, ini delete yang kita jelas nama si action-nya delete. Jika action yang ini delete kan, maka dia akan jalanin query kayak gitu. Nah, kalau misalnya query-nya benar kayak gini, bakal nunjuk user was delete. Kalau query-nya ada yang salah, maka dia akan tulis kayak gini. Kalau dia di codingannya salah, dia bakal muncul di dalam browser kita sih. Oke, kita coba hapus aja biar nggak kebukti. Oke, kehapus. User was deleted. Nah, kayak gitu. Oke, coba misalnya saya tambah data dulu. Kita tambah data, terus kita ganti jadi biodata lagi nih. Salah tulis nama table kan misalnya nih ya. Terus kita hapus. Oke, set. Unable delete recorded data. Jadi gagal tuh. Kenapa? Karena ada salah di query. Kayak gitu. Oke. Dan kalau misalnya codingan kita salah, misalnya kita tulis equals. Jangan ini deh. Misalnya nih ini deh. S-nya kebanyakan. Wah, error kan? Tapi dia kasih tahu tuh exam biodata index PHP index nih ya kan di line 14. Udah lihat aja set, 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 set. Ah, ini S-nya kebanyakan. Udah bakal baik lagi kayak gitu. User was deleted. Hilang tuh kan.
Oke, kayak gitu deh penjelasan singkat dari CRUD-nya ini. Sorry kalau misalnya agak terlalu belibet atau mungkin penjelasannya terlalu cepat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf ketika ada salah. Saya Zulkarnain Mukhtar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.